Shalom Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini Selasa 26 Mei. Kembali saya dan Ibu Gembala mengajak Ibu Bapak Saudaraku bersama menyembah Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita berdoa. Bapa, kami rindu menimba kekuatan dari-Mu melalui firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Ibu Bapak Saudaraku, kita buka firman Tuhan bersama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-6. Pembacaan dimulai ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perbuatan kasih kecil jauh lebih baik daripada maksud terbesar. Saya ulang lagi, perbuatan kasih sekecil apapun juga itu jauh lebih baik daripada maksud terbesar. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita melihat bagaimana baik itu di televisi maupun di media sosial, banyak sekali dimunculkan di sana perbuatan-perbuatan baik yang diperbuat, baik itu oleh perseorangan atau lembaga organisasi yang lain, untuk berbagi berkat dengan saudara-saudara kita yang diperhadapkan dengan berbagai kesulitan di tengah pandemi yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya bersyukur karena perbuatan baik yang dilakukan itu boleh meringankan beban dari saudara-saudara kita. Oleh sebab itu saya bersyukur. Tetapi pesan saya kepada ibu bapak saudaraku yang terkasih, yang berangkat dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada ibu bapak saya dan saudara bahwa pada waktu itu banyak sekali orang-orang yang memberikan sedekah, baik di rumah-rumah ibadat maupun di lorong-lorong atau di jalan-jalan. Tetapi mereka melakukan itu berangkat dari hati yang pengen dipuji orang lain. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tegaskan dengan sangat-sangat keras, mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya dari mana? Ya, pujian dari orang lain tadi. Tetapi Tuhan tegaskan kepada pendengarnya, apabila kamu
memberikan sedekah, memberikan bantuan kepada orang lain atau kepada siapapun juga itu. Jangan sampai diketahui oleh tangan kananmu apabila tangan kirimu yang memberi. Maknanya adalah di dalam pemberian, di dalam Tuhan perbuatan kasih kita itu sesungguhnya seperti koin dengan dua wajah. Satu wajah adalah kerinduan kita untuk bersedekah, untuk memberi. Itu karunia Tuhan. Tetapi apabila kita melakukan itu, muka dari koin yang lain itu yakni Tuhan izinkan bukan hanya melihat, tetapi kita juga menikmati berkat yang sedang dan akan Tuhan berikan kepada ibu bapak saya dan saudara. Tetapi syaratnya satu, jangan ada embel-embel supaya dipuji oleh orang lain. Atau kalau toh kita memberi, harus bebas daripada pujian. Kita kembalikan semua kepada Tuhan. Pemberian harus bebas dari rasa bangga. Tolong dicatat. Sekali lagi, pemberian atau perbuatan kasih yang kita lakukan harus bebas dari rasa bangga. Seperti yang tertulis dalam sajak yang memberkati saya. Sajak itu bunyinya begini. Kulakukan perbuatan kasih kemarin, perbuatan baik yang kecil saja. Lalu aku memanggil seluruh dunia untuk berhenti dan melihat serta mengaguminya. Dan mereka berhenti melihat, mengagumi dan menyanjungku dengan kata-kata pujian yang tak dapat kupercaya. Dan saat mereka berlalu, perbuatan baikku luruh menjadi abu. Kebaikan kasih kecil mungil kulakukan hari ini. Kulakukan cepat-cepat dan tak ada yang melihat. Lalu aku berlari pergi. Tapi pasti seseorang menyaksikannya. Karena sungguh kulihat, kala aku bergegas pergi ke jalan yang berbatu itu, mawar indah bermekaran di sana. Ibu bapak saudaraku, perbuatan baik kita, biarlah hanya Tuhan yang melihat. Tolong ini dipegang. Sekali lagi saya ulang, biarlah Tuhan yang melihat. Dan melalui perbuatan baik kita yang kecil itu, bunga mawar bermekaran di sepanjang jalan yang kita tinggalkan. Bahkan ibu bapak saudaraku, Tuhan Yesus sekali lagi menegaskan ayat yang ketiga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Seperti yang saya sebut tadi. Ayat yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ibu bapak saudaraku, berbuat kasih tidak perlu diekspos, tidak perlu dimasukkan ke Facebook, tidak perlu dimasukkan ke WA, dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan yang melihat perbuatan kasih kita. Lalu ibu bapak saudaraku, betapa berbahayanya kalau sampai kita memberikan perbuatan kasih itu, lalu orang memuji kita. Mari kita melihat Lukas pasal yang ke-6 ayat 26. Tuhan Yesus tegaskan, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Lalu dilanjutkan, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Mereka menyanjung-nyanjung nabi-nabi palsu yang memberikan berangkat dari hati, yang pengen dipuji, disanjung, dan diagungkan. Mari kita ikuti teladan seorang rasul yang bernama Paulus, yang benar-benar hidupnya mengidolakan Tuhan Yesus kita. Ibu bapak saudaraku yang kekasih, di sana dituliskan 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik itu dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami
dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Paulus tegaskan, sekalipun ia bisa berbuat untuk mendapat pujian. Tetapi Paulus mengatakan, kami, Paulus dan rekan-rekannya, satu tim, tidak mencari pujian dari manusia sekecil apapun juga. Karena semua yang aku lakukan berangkat dari hati yang mengasihi Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita masuk dalam penerapan. Mungkin ibu bapak saudaraku berpikir, selama ini memberi dan memberi. Saya tegaskan, karena sekali lagi patung didirikan hanya untuk orang yang berbuat, bukan untuk orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Lalu yang kedua, jangan pernah mengartikan memberi itu selalu berwujud uang. Ibu bapak saudaraku bisa memberi yang namanya pengampunan. Berikan tulus. Ibu bapak saudaraku bisa memberi yang namanya pelayanan. Ibu bapak saudaraku bisa memberi yang namanya doa. Tolong tegaskan, ibu bapak saya dan saudara diberi banyak waktu oleh Tuhan untuk berdoa. Berdoalah ibu bapak saudaraku yang pertama untuk ibu bapak saudaraku sendiri, supaya diberikan kekuatan iman di tengah-tengah COVID-19 ini. Lalu yang kedua, berdoalah supaya ibu bapak saudaraku sendiri dimampukan untuk mencermati setelah COVID-19 ini berlalu. Lalu berikutnya, ibu bapak saudaraku bisa berdoa untuk saudara-saudara yang lain. Karena waktu yang Tuhan berikan untuk ibu bapak saya dan saudara bukan untuk dihabiskan untuk TikTok. Bukan dihabiskan untuk nonton TV. Bukan hanya dihabiskan untuk selfie-selfian. Tetapi waktu yang diberikan manfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan dengan memberi dalam doa. Doakanlah saya. Doakanlah anak-anak Tuhan yang lain. Doakanlah bangsa dan negara kita. Doakan mereka yang berdiri di garis depan. Pemberian kasih ibu bapak saudaraku yang namanya doa tidak pernah hilang percuma. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami rindu memberi seperti yang Tuhan kehendaki. Memberi harus bebas dari rasa bangga. Memberi harus terbebas dari keinginan untuk mendapat pujian. Oleh sebab itu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga dimanapun juga kami berada, kami mengingat kebenaran ini dan menerapkan dalam kehidupan kami. Berkati hari ini dan kami siap memasuki dalam berkat dan pimpinan-Mu. Berkati bangsa dan negara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.